Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama akan mengkaji, membahas satu pembahasan yang sangat penting sekali supaya kita bisa menjaga diri dari perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Hudzaifah, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah berkata, "Kana nas yas'aluna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil khair, wa ana sa'altuhu anil syarr makhafatan ayyudrikani." Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, dahulu manusia, yaitu para sahabat, itu banyak bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, amalan apa yang bisa aku kerjakan, amalan apa yang bisa masukkanku ke surga, amalan apa yang dicintai oleh Allah, dan seterusnya. Tetapi kata Hudzaifah, aku beda dari kebanyakan orang. Aku justru bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan, tentang dosa. Karena khawatir, kata Hudzaifah, aku terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau perbuatan maksiat tersebut. Maka kita sebagai seorang muslim perlu mempelajari dosa-dosa apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa apa saja yang bisa mendatangkan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Nah, maka di sana ada karya buku yang ditulis oleh seorang ulama, di antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Beliau menulis buku yang berjudul Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, yang di dalamnya terhimpun dosa-dosa dari mulai urutan yang paling pertama sampai urutan yang paling terakhir. Nah, ini penting sekali untuk kita baca, untuk kita pelajari. Adapun yang saat ini insya Allah akan kita bahas adalah tentang al-khamru. Apa itu al-khamru? Al-khamru artinya itu adalah menutupi, yaitu minuman yang mengandung zat yang memabukkan. Kemudian khamr itu disebut maknanya menutupi atau menghalangi, karena khamr itu dapat menutupi akal sehat seseorang, juga menutupi kesadaran seseorang, dan juga menutupi atau menghalangi seseorang dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menutupi, menghalangi dari segala perbuatan baik lainnya. Dan kemudian khamr ini termasuk dosa besar. Di dalam kitab Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, khamr ini urutannya itu adalah dosa besar yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Kemudian ayat 91-nya, "Innama yuridu asyaitanu ayyuki abainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun." Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, ini semua adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Masya Allah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, ya. Apalagi sini yang disapa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Jadi lebih khusus lagi untuk orang-orang yang beriman, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bahaya khamr ini. Ya, bahwasanya khamr ini termasuk perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan yang harus kita jauhi. Karena syaitan itu
bermaksud ya dengan khamr ini menjerumuskan kita pada kebencian, permusuhan, ya, sehingga masyarakat akan hidup saling berselisih, saling bermusuhan. Waliyadzubillah. Maka ini sangat bahaya sekali ya. Kemudian di akhir ayatnya ini yang menarik sekali di ayat 91. Fahal antum muntahun, maka tidakkah engkau berhenti? Masya Allah. Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Allah bertanya kepada kita, maka tidakkah kalian berhenti? Maksudnya berhentilah. Ya. Kemudian kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya melarang pada ayat yang tadi kita bacakan, yaitu mengkonsumsi khamr, kemudian mengingatkan juga kepada kita akan bahayanya. Kemudian disusul dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsadnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-khamru umul khaba'is. Khamr itu ya, meminum minuman khamr itu merupakan induknya, sumbernya segala perbuatan buruk, segala perbuatan jahat. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang meminumnya maka tidak diterima salat darinya selama 40 hari. Waliyadzubillah. Fa in mata wa hiya fi batnihi mata maitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan dia sedang minum khamr ini ya, ada di dalam perutnya khamr ini, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Waliyadzubillah. Kemudian ya, tidak hanya khamr ya, tetapi segala sesuatu yang terdapat unsur memabukkan, maka ini dihukumi sama seperti khamr. Sebagaimana ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu khamr, masuk ke dalam kategori khamr. Wa kullu khamrin haram, dan setiap khamr itu haram. Ya, sedikitnya banyaknya ya, maka itu haram. Wa man syaribal khamra fid dunya wa mata wa lam yatub minha wa huwa mudminuha lam yashrabha fil akhirah. Siapa yang minum khamr di dunia ini kemudian dia mati sedangkan dia belum bertaubat, ya, dia kecanduan dengan khamr, maka nanti di akhirat dia tidak akan bisa meminumnya. Waliyadzubillah. Ini menunjukkan ya bahwasanya benda-benda lain yang mengandung penyebab yang sama, yaitu memabukkan, maka dihukumi sama ya, seperti khamr, yaitu haram, tidak boleh dikonsumsi atau diminum, seperti kecubung, daun ganja dan lain sebagainya. Kemudian ancaman dan sanksi yang lainnya ya, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak riwayat hadis. Ya, langsung kita sebutkan saja. Di antaranya adalah bahwasanya orang ya, yang meminum khamr akan diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari air keringat penduduk neraka. Waliyadzubillah. Atau perasan air buah penduduk neraka yang sangat busuk baunya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya bahwasanya orang yang minum khamr di dunia maka Allah haramkan ya darinya nanti di akhirat. Karena nanti ya di antara minuman ternikmat yang diminum oleh ahli surga itu adalah minuman khamr. Ya, ada khamr di dalam surga. Tetapi tentu beda ya, khamr di surga dan khamr di dunia ini. Karena nanti di surga itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penduduk surga nanti diberikan kekuatan tubuh ya, yang lebih hebat daripada kekuatan tubuh manusia pada umumnya di dunia ini. Kemudian orang yang terus-menerus minum khamr, maka dosanya layaknya seperti penyembah berhala. Waliyadzubillah. Ini ada dalam riwayat hadis Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian dalam hadis yang lainnya riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW menyebutkan yang artinya bahwasanya ada 3 golongan orang yang diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Ya. Waliyadzubillah. Jadi ada 3 golongan diharamkan masuk surga. Yang pertama adalah pecandu khamr. Kemudian yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah dayus, yaitu seorang yang cuek bebek, diam saja terhadap
perbuatan buruk atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota keluarganya, seperti perbuatan mesum, perbuatan selingkuh, ya, kemudian mabuk-mabukan, main judi, dan kemaksiatan yang lainnya yang dilakukan oleh anggota keluarganya, tapi dia diamkan saja, tidak diberi teguran, tidak diberi nasihat, maka ini disebutnya dayus. Orang yang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Waliyadzubillah. Kemudian kaum muslimin saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khomer itu dilaknat dari 10 sisi. Masya Allah. Jadi 10 hal yang berkaitan dengan khomer ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zatnya dilaknat, kemudian pemerasnya dilaknat, kemudian orang yang memerasnya untuk diminum sendiri dilaknat, kemudian penjualnya dilaknat, pembelinya dilaknat, pembawanya dilaknat, orang yang minta orang lain untuk membawanya dilaknat, orang yang memakan hasil penjualannya dilaknat, peminumnya dilaknat, orang yang menuangkannya dilaknat. Masya Allah. Waliyadzubillah. Maka kaum muslimin saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga bersama keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita, lingkungan kita, masyarakat dan bangsa kita dari ancaman yang berbahaya ini, dari khomer dan lainnya yang sejenisnya, ya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.